Sahabat Komentar Masjon yang dirahmati Allah, saat ini kita sudah masuki tahap akhir atau tahap ketiga dari 10 akhir Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita jauh lebih hebat lagi, dan apa yang sudah kita lakukan bagian dari ikhtiar kita untuk menjauhkan diri kita dari siksanya api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu hebatnya api neraka, begitu kuatnya api neraka, begitu dahsyatnya azab api neraka, semua tidak ada yang mau untuk mengerjakannya. Kenapa para ulama membagi Ramadan ini menjadi 3? Dan kenapa yang ketiga ini adalah bagian dari Aidkum minan nar, dijauhkan dari api neraka? Karena ketika orang berjalan, ibarat orang berjalan, ketika perjalanan itu dia langkahkan kakinya, semakin jauh langkahnya, semakin berat rasanya dia melangkah. Semakin berat langkahnya, semakin loyo, semakin lemah, semakin lesu, semakin dia penuh perjuangan untuk mengerjakannya. Begitu juga puasa Ramadan. Puasa Ramadan dia kerjakan di 10 malam awal, 10 malam pertengahan, dan 10 malam akhir, yang kata Rasulullah dibebaskan dari api neraka karena memang tahapan-tahapannya sudah dia lewati. Tahapan 10 awal sudah dia lewati. Tahapan 10 yang keduanya sudah lewati. Tahapan yang ketiga, Aidkum minan nar, dijauhkan dari api neraka. Ikuti terus penelusurannya. Siraman rohani 7 menit setiap hari jelang buka puasa di bulan Ramadan bersama Ustadz Haji Abdul Yazid SAG. Hanya di YouTube channel Komentar Masjon. Let's check it out, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Komentar Masjon Religi. Komentar Masjon hadir dalam sesi tausiah singkat menantikan berbuka puasa di bulan Ramadan. Baik sahabat Komentar Masjon, mari kita ikuti bersama tausiah singkat bersama Ustadz Haji Abdul Yazid SAG. Kali ini dalam judul tahapan dijauhkan dari siksa api neraka. Baik, semoga bermanfaat. Semoga kita dapat menyerap ilmunya dan mengamalkan sehingga bermaslahah bagi umat manusia. Selamat menyaksikan. Tafadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Komentar Masjon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama membagi tahapan Ramadan menjadi 3. Awaluhu rahmah, wa awsatuhul maghfirah, wa akhiru Aidkum minan nar. Ramadan itu bagi menjadi 3. 10 awal itu bulan penuh dengan rahmat Allah. 10 yang kedua penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 10 akhir yang ketiga adalah Aidkum minan nar, dijauhkan dari api neraka. Sahabat Komentar Masjon yang dirahmati Allah, saat ini kita sudah masuki tahap akhir atau tahap ketiga dari 10 akhir Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita jauh lebih hebat lagi, dan apa yang sudah kita lakukan bagian dari ikhtiar kita untuk menjauhkan diri kita dari siksanya api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu hebatnya api neraka, begitu kuatnya api neraka, begitu dahsyatnya azab api neraka, semua tidak ada yang mau untuk mengerjakannya. Kenapa para ulama membagi Ramadan ini menjadi 3? Dan kenapa yang ketiga ini adalah bagian dari Aidkum minan nar, dijauhkan dari api neraka? Karena ketika orang berjalan,
Ibarat orang berjalan, ketika perjalanan itu dia langkahkan kakinya, semakin jauh langkahnya, semakin berat rasanya dia melangkah. Semakin berat langkahnya, semakin loyo, semakin lemah, semakin lesu, semakin dia penuh perjuangan untuk mengerjakannya. Begitu juga puasa Ramadan. Puasa Ramadan dia kerjakan di 10 malam awal, 10 malam pertengahan, dan 10 malam akhir, yang kata Rasulullah dibebaskan dari api neraka karena memang tahapan-tahapannya sudah dia lewati. Tahapan 10 awal sudah dia lewati. Tahapan 10 yang keduanya sudah lewati. Tahapan yang ketiga, itqu minan nar, dijauhkan dari api neraka. Karena apa? Karena kelesuan, kelemahan, keloyoan dalam puasa Ramadan sudah ada yang dia lewati semuanya. Sahabat komentar masjid yang dirahmati Allah, ketika kita berpuasa sama saja kita sedang berjihad. Berjihad di jalan Allah, berjihad untuk menuju kebaikan, dan berjihad menuju dan melawan hawa nafsu. Di mana kehidupan kita adalah hidup yang selalu digandrungi, dikuatkan, bahkan didominasi oleh hawa nafsu kita. Ketika kita melawan hawa nafsu kita, maka disitulah kita diminta oleh Allah memperjuangkan diri kita untuk selalu berbuat kebaikan. Selalu ada saja godaan-godaan setan yang membisikkan dalam hati kita. Semakin kita lemah, semakin kita loyo, semakin kita tidak bersemangat untuk beribadah, semakin kuat godaan setan kepada kita. Tapi semakin kita berjihad, berkekuatan yang tinggi untuk beribadah, disitulah dia nilai jihadnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berjihad di hadapan Allah, maka menghilangkan dan menjauhkan dan melawan dari hawa nafsu itu, itulah bagian dari kekuatan kita. 10 malam akhir ini kekuatan buat kita. Kita diminta untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang disunahkan oleh Rasulullah, qiyamul lail, adalah bagian dari 10 malam terakhir. Kita isi malam-malam kita dengan i'tikaf, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah memberikan penjelasan dan memberikan contoh. 10 malam akhir Ramadan Rasulullah meninggalkan rumahnya untuk berdiam diri di masjid. Tidak hanya dirinya, Rasulullah membangunkan keluarganya, membangunkan istri-istrinya. Untuk apa? Untuk beriktikaf di masjid, untuk mengisi 10 malam akhir bulan Ramadan. Wajar kalau kemudian Allah berikan itqu minan nar, dijauhkan dari api neraka, karena kemudian Rasulullah memberikan contoh, ninggalkan kehidupan dunianya. Aktivitas harian yang ada dia kerjakan, dia tinggalkan. Begitu juga sesungguhnya ketika kita menghadapi Ramadan 10 malam akhir, harusnya kita singkirkan dulu kenikmatan dunia. Kita singkirkan dulu hal-hal yang berbau dunia. Kenapa? Karena kita menyambut datangnya 10 malam akhir dengan itqu minan nar, dijauhkan dari api neraka, dibebaskan dari api neraka. Inilah sesungguhnya yang Allah berikan hadiah untuk orang yang berjuang menghadapi Ramadan di 10 malam akhir. Tidak hanya i'tikaf, tapi apa kemudian Allah juga memerintahkan kita di 10 malam akhir untuk memberikan sebagian dari rezeki kita. Di antaranya kita diperintah untuk mengeluarkan zakat. Harta yang kita miliki, harta yang kita punya, bukan hanya untuk diri kita, tapi kita diminta untuk berbagi dengan orang-orang yang kita cintai dengan mengeluarkan zakat. Tidak banyak, hanya 3,5 liter beras, atau 2,5 liter makanan pokok, atau juga 2,5% dari rezeki yang kita miliki. Berat memang. Kenapa? Ini bagian dari keinginan kita dan hawa nafsu yang kita inginkan apa? Memelihara kekayaan, memelihara harta, memelihara yang kita cintai. Tapi ketika ini kita korbankan, maka Allah berikan dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari siksa api neraka. Itulah makna dari itqu minan nar. Mudah-mudahan ketika kita menjalani semuanya, rutinitas kita dengan kebaikan-kebaikan amaliyah yang Allah perintahkan, Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan buat kita semuanya agar kita
menjadi lebih baik ibadahnya dan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Komentar Majon, al ilmu bila amalin kasajarin. Ilmu itu bila tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Maka balighul ani walau ayah. Sampaikanlah ilmumu kepada sesamamu walaupun kamu bisa hanya satu ayat. Demikianlah kajian singkat bulan Ramadan bersama Ustadz Haji Abdul Yazid SAG. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, subscribe, serta bagikan kepada teman, sahabat, dan sanak saudara Anda demi dakwah dan demi berkembangnya channel kami sebagai ajang siar agama. Sekian, selamat menantikan waktu berbuka. Sampai jumpa. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.